Kepada abang dan mbak yang budiman, selamat datang di presentasi Home Group 5. Hai, kenalin, aku Azriel Bima Putra Anugrah. Aku punya temen namanya Maisi Cahya Inggita. Kalau yang satu ini namanya Kara Caroline. Tahu nggak sih, aku punya temen lagi loh, namanya Nur Aulia Sabrina. Kalau yang satu ini namanya Putri Salsabila. Dan yang terakhir ada Afif Murfid Nur Aziz. Yuk next. Subtopik dari pembahasan home group kami adalah caring kepada orang lain dan masyarakat. Di sini kami memfokuskan kepada caring di bidang pertanian. Karena petani di Indonesia masih sangat minim pengetahuan tentang kesehatan dan bahayanya zat kimia dari pestisida. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, terdapat 41% warga Indonesia bekerja di sektor pertanian. Bahkan, pertumbuhannya mencapai 3,0% per Juli 2019. Sedangkan, untuk luas lahan pertanian di Indonesia, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2016, terdapat 8,1 juta hektar lahan pertanian. Untuk tahun 2018 mengalami sedikit penurunan menjadi 7,1 juta hektar lahan pertanian. Apakah kalian tahu? Menurut penelitian dari para petani di Desa Gondosuli, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, mengeluhkan masalah kesehatan yang diakibatkan karena penggunaan alat pelindungan diri yang masih minim. Hal ini diakibatkan karena pestisida yang dipakai petani dapat masuk ke tubuh melalui kulit, pernapasan, dan pencernaan. Petani terpapar pestisida pada waktu membawa, menyimpan, memindahkan konsentrat, menyampur, menyemprot, serta membersihkan alat semprot yang telah digunakan. Hal ini diakibatkan dari sifat acuh dan tidak paham mereka mengenai dampak atau resiko kesehatan selama bekerja. Oleh karena itu, sebagai perawat yang memiliki peran penting dalam mengedukasi dan merawat dengan mengedepankan sifat caring, kita dapat memberikan penyuluhan berupa pencegahan seperti penggunaan APD lengkap. Contohnya, sarung tangan, sepatu boot, dan masker. Untuk mencapai penyuluhan yang bermanfaat dan berguna di kemudian hari, kita sebagai perawat tidak dapat bekerja sendiri. Perawat dapat berkolaborasi dengan para petinggi daerah setempat, seperti Ketua RT, Ketua RW, dan Kepala Desa untuk mengadakan pertemuan penyuluhan tentang kesehatan dengan para petani dan salah satu anggota keluarganya di Balai RT atau Balai Desa. Nah teman-teman, peran perawat ternyata tidak hanya sampai di sini loh. Kita harus memastikan setiap elemen petani dan keluarga dalam desa tersebut menerapkan dan menjalankan apa yang kita sampaikan. Oleh karena itu, kita harus memastikannya dengan berbagai cara berikut. Yang pertama, kita sebagai perawat dapat mempraktikkan penggunaan APD yang baik dan benar, agar para petani dan keluarganya dapat menggunakan APD dan paham cara penggunaannya, tentunya dengan baik dan benar. Yang kedua, kita dapat memfasilitasi para petani dan keluarga atau desa tersebut APD yang dapat digunakan berkali-kali agar ramah lingkungan dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, kita sebagai perawat tentunya harus menjelaskan apa saja bahaya dan efek samping apabila para petani tidak menggunakan APD yang lengkap pada saat bertani. Selain itu, perawat berperan dalam membantu keluarga petani yang sudah terjangkit dengan dampak penggunaan pestisida seperti kerusakan saraf, iritasi kulit, dan mata, hingga terpapar kanker. Nah, perawat berperan dalam mengidentifikasi dan mengajak keluarga untuk membantu merawat pasien dengan cara berikut. Yang pertama, membawa ke rumah sakit umum daerah setempat. Yang kedua, memberi edukasi dan praktik petani atau pasien yang sudah terjangkit. Yang ketiga, memberikan bantuan asuhan keperawatan apabila pasien masih dalam gejala ringan.
memberikan edukasi mengenai obat-obatan termasuk dosis dan dampaknya jika terjadi kesalahan. Nah, gimana teman-teman? Udah pada paham belum? Jadi yuk, sebagai perawat, kita harus lebih peduli lagi dengan masyarakat Indonesia, khususnya dengan isu kesehatan petani di Indonesia. Terima kasih, have a nice day.